Baik, baik adik-adik mahasiswa, mari kita mulai perkuliahan sore hari ini. Petang hari ini diawali dengan menyampaikan Panas Nugara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu lalu kita di sesi pertemuan keempat atau perkuliahan keempat, kita sudah berbicara tentang proses rekrutmen atau seleksi SDM sektor publik. Kemudian pada hari ini yang merupakan pertemuan kelima, kita akan berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Namun demikian seperti biasa, kita coba untuk mereview ingatan kita semua berkaitan dengan perkuliahan sebelumnya. Jadi saya share screen PowerPoint-nya. Bentar. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah berbicara tentang seleksi SDM. Jadi apa itu seleksi SDM? Nanti kalian bisa baca lagi. Namun demikian rasanya kalian tidak perlu menghafal tapi memahami. Jadi silahkan dibaca rekrutmen itu apa. Yang perlu di-stressing oleh kita semua, oleh kalian adalah perbedaan mendasar antara terminologi atau pengertian rekrutmen dengan seleksi. Itu yang perlu kalian cermati bersama. Apa definisinya? Selanjutnya di pertemuan sebelumnya dijelaskan apa tujuan proses seleksi SDM. Jadi prinsip kuncinya itu adalah the right man on the right place. Ingin menempatkan orang pada job atau pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang atau skill atau keilmuannya. Itu sebenarnya prinsip yang sangat mendasar sekali yang harus kalian ingat. Sekali lagi, the right man on the right place. Tujuan proses seleksi itu bisa kalian baca, jadi menjamin institusi memiliki pegawai yang tepat, yang bagus, kemudian memastikan keuntungan berkaitan dengan investasi SDM yang dilakukan, mengevaluasi dalam pekerjaan penempatan pelamar sesuai dengan minatnya, memperlakukan pelamar pegawai dengan baik, dengan adil, kemudian memperkecil munculnya tindakan buruk pegawai. Itu tujuan daripada seleksi atau rekrutmen SDM. Kemudian pada pertemuan minggu lalu juga dijelaskan tentang dua metode dalam proses seleksi SDM di sektor publik. Silakan nanti kalian baca-baca ulang lagi. Kemudian pada hari ini, pada pertemuan kelima ini, kita akan berbicara tentang pengembangan SDM sektor publik. Jadi pada awal pertemuan, di pertemuan pertama, Pak Agus sudah menyinggung terkait dengan definisi manajemen SDM sektor publik dengan pengembangan SDM sektor publik. Pada pertemuan itu Pak Agus menjelaskan bahwasanya PSDM sektor publik merupakan bagian daripada manajemen SDM sektor publik. Jadi yang membungkus yang lebih besar adalah manajemen SDM sektor publik. Karena itu kita berbicara manajemen. Kemudian pengembangannya lebih spesifik, lebih khusus lagi dia. Nah, hal itulah yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Nah, ketika kita berbicara pengembangan SDM sektor publik, untuk memudahkan kalian memahami, untuk memudahkan kita semua memahami, perlu kita ketahui apa sih kerangka konsep PSDM itu. Jadi ketika kita berbicara pengembangan SDM, berarti dia hal yang kritis itu bagaimana institusi, bagaimana organisasi mengembangkan pegawainya. Dia dilihat sebagai satu kesatuan utuh, personality si pegawai. Jadi ketika kita melihat personality manusia si pegawai tadi, itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Ada personality berarti satu kesatuan utuh badannya itu. Ada kepala, ada badannya, ada kedua kakinya, ada kedua tangannya. Nah, yang berkaitan dengan pengembangan SDM ini di sektor publik ini, yang kita akan kembangkan itu apanya?
Karena di dalam personality itu ada aspek spiritual question atau kecerdasan spiritual. Silahkan dilihat ke paparannya di kerangka konsepnya. Itu yang di perspektif personal nomor 1 itu. Nah, kemudian ada intelligence question-nya, kecerdasan intelijensinya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan intelektualnya. Kemudian yang ketiga ada aspek emotional question-nya atau kecerdasan emosionalnya, yang sama bahasanya dengan kreativitas. Selanjutnya yang keempat itu ada physical question. Jadi kesehatan fisiknya, jasmaninya. Yang terakhir itu yang didasari, sebenarnya social question ini didasari oleh bagaimana akumulasi atau penjumlahan dari SQ, IQ, EQ, dan PQ-nya itu. Setiap manusia memiliki unsur-unsur itu, aspek-aspek itu. Nah, ketika kita melihat perspektif personal ini, pertanyaannya ketika kita bicara pengembangan SDM sektor publik, aspek mana yang mau dikembangkan? Nah, misalnya saya Pak Agus sebagai pegawai, institusi atau lembaga ingin meningkatkan keterampilan Pak Agus. Katakanlah misalnya Pak Agus bertugas sebagai pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran misalnya. Jadi ketika institusi dinas pemadam kebakaran ingin mengembangkan skill kecepatan Pak Agus bekerja dalam proses memadamkan api. Jadi itu yang dikuatkan sebenarnya aspek EQ-nya yang dominan. Meskipun nanti di dalam proses pengembangan itu ada aspek disentuh aspek IQ. Tetapi yang dominan itu aspek EQ, kreativitasnya. Dalam hal ini kecepatan untuk melakukan tindakan pemadaman api atau pemadaman kebakaran. Nah, itu salah satu contoh berkaitan dengan aspek yang akan dikembangkan. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua, itu aspek atau dimensi IQ itu kalau kita lihat gambar, dia ada di bagian kiri kepala kita. Kemudian kalau aspek atau dimensi EQ, kreativitas, dia ada pada bagian kepala otak kiri di bagian kanan. Nah, kemudian SQ di mana pertanyaannya? Di tampilan gambar ini hanya menyebut di tengah-tengah antara IQ dan EQ. Menurut Pak Agus, SQ itu sandaran terakhirnya itu ada di hati. Sehingga ketika kita akan mengambil keputusan, ketika kepala IQ dan EQ itu berunding, putusan terakhir itu sebenarnya ada di SQ. Bisa dipahami, adik-adik? Mahasiswa? Oke, jadi tolong diingat tadi yang Pak Agus jelaskan, Anda juga bisa membaca kerangka konsep ini di dalam PowerPoint yang Pak Agus berikan. Kemudian yang ingin Pak Agus tambahkan berkaitan dengan kerangka konsep pengembangan SDM, khususnya perspektif personal ini. Anggaplah Pak Agus sebagai personality, sebagai pegawai. Jadi SQ Pak Agus sudah ada, IQ-nya ada grade-nya, EQ-nya ada grade-nya, kemudian PQ-nya ada grade-nya, SOQ-nya juga bisa diukur, ada grade-nya. Nah, ini akan ditunjukkan nanti berkaitan dengan hasil tindakan kerja saya. Itu dalam perspektifnya bernama practical intelligence atau kecerdasan melakukan praktek. Jadi dia sudah ada hasil yang saya buat. Ada sesuatu hasil yang Pak Agus kerjakan. Katakanlah misalnya berbicara contoh kasus tadi Pak Agus sebagai pemadam kebakaran. Jadi Pak Agus misalnya kalau diukur practical intelligence-nya, ketika saya ada punya tim kemudian, jadi saya bisa menyelesaikan katakanlah misalnya pemadaman kebakaran yang biasanya diselesaikan misalnya dalam rentang waktu 2 jam, Pak Agus dengan tim Pak Agus mampu menyelesaikan pemadam 1 jam saja. Itu contoh yang berkaitan dengan bagaimana kita mengukur, melakukan assessment berkaitan dengan practical intelligence. Itu yang perlu dicermati. Itu yang berkaitan dengan perspektif personal. Kemudian kita beranjak pada perspektif jenis program. Jadi ketika kita berbicara program pengembangan SDM sektor publik, ada beberapa program yang bisa dilakukan. Itu kalau tidak salah di paparan slide ada 8 program. Mulai dari mutasi, promosi, pengawasan, pemberdayaan,
motivasi kerja, pembinaan karir, assessment center, gugus kendali mutu. Mutasi itu apa? Katakanlah Pak Agus misalnya jadi karyawan, karena saya sebagai pemadam kebakaran tadi, sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di pemadam kebakaran, karena sudah saya bekerja selama 4 tahun di dinas itu, untuk melakukan penyegaran, meningkatkan semangat kerja Pak Agus, maka Pak Agus katakanlah dipromosikan ke Satpol PP. Contohnya seperti itu misalnya, dinaikkan kelasnya, yang tadinya mungkin sebagai staf biasa di pemadam kebakaran, Pak Agus bisa dipromosikan ke Satpol PP sebagai pengawas misalnya, atau dipromosikan di pemadam kebakaran tetapi pada jabatan yang lebih tinggi. Nah, itu contoh mutasi, termasuk yang kaitannya dengan promosi. Apa perbedaan mutasi dengan promosi? Kalau mutasi itu pergeseran tempat pada level jabatan yang sama. Tetapi kalau promosi, perpindahan tempat bekerja dengan memperoleh kenaikan level jabatan. Bisa dipahami? Adik-adik mahasiswa? Boleh diulang, Pak? Yang mana diulang? Yang mutasi sama promosi, Pak. Oke, ini kalian dengarkan baik-baik. Jadi ketika berbicara program, ada tidak kurang dari 8 program. Ada dengan cara melakukan mutasi, dengan melakukan promosi. Nah, apa perbedaan mutasi dengan promosi? Kalau mutasi itu perpindahan dari satu job atau pekerjaan pada job atau pekerjaan atau meja, bahasanya jabatan yang level jabatannya sama. Tetapi kalau promosi, perpindahan tempat kerja ke tempat kerja yang baru dengan memperoleh kenaikan level jabatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami? Oke. Sampai di sini, agar ada bukti feedback dari kalian semua, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ada atau belum ada? Langsung dijawab saja. Saya, Pak. Ya, silakan. Namamu, mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Yoni Permani, NPM 084. Ya, Yoni, ya, silakan. Atas dasar apa atau faktor apa yang menentukan pegawai itu dapat terjadi mutasi dan promosi itu, Pak? Atas dasar apa yang menjadikan si pegawai terjadi mutasi dan promosi? Seperti itu, Pak. Bagus. Jadi tolong didengar yang lain. Siapa tahu nanti kalian, ada saja dari kalian yang akan menjadi pejabat di pemerintahan atau di birokrasi kita. Jadi pertanyaannya Bung Yoni, apa dasar menentukan mutasi? Nah, sebagaimana penjelasan pada perkuliahan sebelumnya, kita berbicara tentang analisis jabatan, kemudian proses perencanaan SDM. Jadi institusi ini, pertama dia kan harus mampu mencapai tujuan, baik itu yang pertama visi, misi, kemudian program kegiatan institusi atau organisasinya. Harus bisa diwujudkan apa yang menjadi tujuannya itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka perlu ada program kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kompeten, orang-orang yang capable. Jadi organisasi harus memastikan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan itu memiliki kompetensi. Nah, pertanyaannya Yoni, apa dasar menentukan mutasi? Yang pertama, tentunya kepentingan organisasi tadi, sesuai dengan tujuan organisasi tadi. Yang dilihat nanti dengan catatan apakah hari ini bagaimana progres upaya mencapai tujuan organisasi? Apakah mendekati pencapaian apa justru tidak bergerak-bergerak? Kalaupun dia katakanlah misalnya ternyata agak sulit melaksanakan program dan kegiatan, maka itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan mutasi. Baik mutasi dalam bentuk mutasi biasa atau mutasi promosi. Ataupun mungkin dalam proses menurunkan jabatan. Ada itu. Ada. Jadi tidak hanya mutasi promosi, bisa juga mutasi itu ada bagian daripada oknum pegawai yang harus dinonjobkan.
karena dia berkinerja rendah atau dia melakukan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan kepegawaian. Jadi pertanyaan Yoni, apa dasar menentukan mutasi? Jadi dasarnya itu adalah kebijakan lembaga, keinginan institusi untuk mencapai tujuannya. Bisa dipahami Yoni? Bisa dipahami Yoni Bisa, dan yang Pak. lainnya. Nah, itu konsep Bisa, Pak. secara konseptual atau tinjauan akademis. Tetapi praktek yang terjadi di lapangan, ini perlu Anda tanda kutip, fenomena yang terjadi hari ini di tempat kita, dan kita tidak boleh mengikuti hal yang buruk, karena iklim birokrasi kita itu kental dengan kepentingan politik, karena proses menduduki jabatan publik itu penuh dengan intrik politik, maka kerap fenomena-fenomena yang terjadi, sebagaimana pertanyaan Yoni, kerap terjadi keinginan subjektif dari oknum-oknum pejabat publik. Jadi misalnya Pak Agus jadi gubernur atau jadi bupati, Yoni ini bukan tidak mendukung Pak Agus pada saat pilkada. Nah sekarang Pak Agus menang, karena merasa dendam dengan Yoni, maka Yoni Pak Agus mutasikan, bahkan mungkin Pak Agus nonjobkan. Dan fenomena ini tidak boleh diikuti. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Nah, itu fenomena yang terjadi secara kerap terjadi di lapangan. Oke, selain Yoni silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Namamu mahasiswa? Niwaya Dwi Mahyani, NPM 008. Dwi Mahyani Tadi kan ya? Bapak bilang. Dwi Mahyani. Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang mutasi itu adalah perpindahan job atau jabatan dengan level yang sama. Terus saya bertanya, apa tujuan dari mutasi jika level dari perpindahan job atau jabatan itu sama? Jika hanya tujuannya agar suatu pegawai memiliki pengalaman yang lebih di job yang berbeda. Selain itu, apa lagi Pak tujuan dari mutasi? Terus yang kedua, bagaimana suatu job bisa dikatakan sama? Apa yang menentukan suatu job bisa dikatakan sama levelnya? Terima kasih Pak. Oke. Ini pertanyaan kalian sudah bagus-bagus ini. Bagus, terus terang, senang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang merupakan substansi perkuliahan kita, tema pada sore hari ini. Jadi ada dua pertanyaan Mahayani atau Mahayuni itu. Jadi apa tujuan Mahayani, Pak. Apa tujuan jabatan jika level jabatan sama? Apa tujuan mutasi? Jadi sebenarnya tujuan memindahkan orang memutasi pada level jabatan yang sama itu pertama dalam proses manajemen SDM atau namanya tour of duty. Jadi tour of duty yang bagus ketika setiap pegawai itu mengalami siklus pekerjaan yang bisa memberikan penyegaran kepada otak pegawai. Secara konseptual itu secara konseptual itu sebaiknya seseorang itu menduduki jabatan atau pekerjaan itu paling lama 4 tahun. Karena secara psikologis kalau lebih 4 tahun dia sudah mulai bosan. Itu secara psikologis. Sehingga ada istilah tour of duty. 4 tahun dia diberikan pekerjaan katakanlah di pekerjaan atau job yang kental dengan muatan lapangan, turun ke lapangan, itu 4 tahun. Kemudian dia diharapkan dimutasi setelah 4 tahun itu ke jabatan yang lebih banyak berkutat dengan administrasi. Kemudian setelah 4 tahun itu, setelah 4 tahun di lapangan, 4 tahun di administrasi, sebaiknya dia diberikan pendidikan. Seyogyanya tidak hanya short course atau pelatihan, tetapi kalau memang anggaran ada, diklat yang membutuhkan waktu sampai bulanan, bahkan mungkin disekolahkan formal, melanjutkan ke pasca. Nah itu secara konseptual yang mendasari perlu adanya rotasi atau mutasi itu, sehingga pegawai itu selalu ada penyegaran dengan harapan kinerjanya tetap bagus. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian bagaimana job dikatakan memiliki grade atau level yang sama? Grade dan level yang sama itu dikatakan demikian apabila beban pekerjaannya sama. Nah di Indonesia pada masa sebelum ada restrukturisasi birokrasi 2 tahun belakangan ini,
itu ada namanya eselon 5, kemudian eselon 4 naik, dari eselon 5 yang paling rendah, kemudian ada eselon 4 naik lagi, kemudian ada eselon 3 naik lagi ke eselon 2, kemudian ada eselon 1. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada kalian semua, contoh yang eselon 4 biasanya ada di kabupaten kota. Itu biasanya kepala seksi di kelurahan, sekretaris kelurahan. Itu eselon 4. Yang namanya sekarang kalau tidak salah itu namanya pengawas. Kemudian naik level menjadi eselon 3, itu biasanya camat, kemudian kepala bidang di kabupaten kota, kemudian kepala bagian di kabupaten kota di sekretariat daerah. Kemudian eselon 2. Eselon 2 itu adanya di kabupaten, di kecamatan tidak ada. Jadi kalau di kecamatan hanya sampai di eselon 3, camatnya. Kemudian di eselon 2 itu ada di kabupaten. Itu kepala dinas, setiap kepala dinas itu eselon 2, 2B yang pasti. Kemudian asisten di sekretariat daerah itu eselon 2B. Kemudian eselon 2A naik lagi dari 2B ke 2A naik, itu sekretaris daerah kabupaten kota. Nah, eselon 1B itu sekretaris daerah provinsi. Eselon 1A itu direktur jenderal, sekretaris jenderal di kementerian. Jadi itu dasar, jadi dasar memberikan level jabatan itu ya beban kerja. Jadi beban kerja seorang kepala seksi di kecamatan itu sama dengan beban kerja lurah. Beban kerja camat itu sama bebannya dengan kepala bagian dan kepala bidang di kabupaten kota. Bisa dipahami, Dwi Maya nih? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, jadi kalian nanti jangan salah mendengarkan kemudian salah mengartikan. Kalau eselon itu semakin kecil angkanya, semakin tinggi jabatannya. Tetapi kalau pangkat pegawai itu semakin besar angkanya, semakin besar pangkatnya. Contohnya misalnya, kalau yang lulus SMA di Indonesia itu diberikan pangkat golongan 2A. Kalau yang ijazah sarjana itu disetarakan dengan pangkat golongan 3B. Bisa dipahami? Sorry, yang S1 tadi 3A, yang SMA 2A. Nanti kalau dia bekerja setelah 4 tahun, yang sarjana tadi setelah 4 tahun dia dapat kenaikan pangkat menjadi 3B. Setelah 4 tahun lagi dia dapat kenaikan pangkat menjadi 3C. Bisa dipahami, Dwi Mahayani? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Belum ya? Siapa? Silakan. Silakan yang laki, Namamu siapa, mahasiswa? Di Wibawa Dana, Pak. Ya, silakan Wibawa. Masih terkait dengan mutasi, Pak. Ya. Misalnya satu pejabat di Kabupaten A, ya, itu kan menduduki eselon 3 lah, contoh. Ya. Kemudian terjadi mutasi ke Kabupaten B. Ya. Tapi kok ada yang turun eselon, dari eselon 3 jadi staf, tapi ada juga yang tetap di eselon 3. Itu gimana sih, Pak, sebenarnya sistemnya? Ada yang mengatur atau bagaimana? Terima kasih. Bagus. Pertanyaanmu bagus sekali. Widi, dari beberapa pertemuan kemarin, saya lihat pertanyaanmu terus menukiknya. Langsung ke jantung-jantung materi yang kita bahas. Nah, kalau kita berbicara manajemen SDM sektor publik, kemudian PSDM ada di dalamnya, tetapi yang dibicarakan Widi itu lebih langsung menukik dia ke PSDM. Jadi kalau berbicara konseptual, apabila negara hadir dalam proses regulasi kepegawaian, secara etika pemerintahan, yang eselon 3 dipindahkan ke kabupaten lain, itu semestinya dia minimal menduduki jabatan eselon yang sama. Kalau terjadi praktek, dia staf, itu kemungkinan di awal baru pindah. Itu namanya masa orientasi. Bisa dipahami, Widi? Bisa dipahami, Widi, dan yang lainnya? Gimana, Pak? Coba diulang, Jadi Pak. ketika dia baru pindah keluar SK ke kabupaten baru, tempat dia pindah, kalau dia staf, itu lumrah, karena itu namanya masa orientasi, masa penetrasi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, tetapi ketika akan ada gerbong mutasi pertama, itu seharusnya yang bersangkutan diberikan jabatan yang levelnya sama. Apabila ada kabupaten kota yang tidak memberikan jabatan kepada yang bersangkutan atau justru level jabatannya turun, katakanlah orang itu tidak bermasalah,
berarti dia tidak menerapkan prinsip-prinsip MSDM secara baik dan benar. Bisa dipahami? Tapi Pak, kalau Ya. menurut saya bukannya itu lebih ke politis lagi Pak, yang kayak Bapak bilang di awal. Karena kan lingkungan kita masih kayak politis itu. Jadi kalau misalnya kita kenal kayak ada orang, Ya. itu kita bisa tetap dari kabupaten A ke kabupaten B slotnya. Kalau misalnya nggak ada orang, ya turun gitu Pak. Nggak gitu, Ya, Pak, betul. Ya. Ya, benar. Tetapi kalau kita berbicara konseptual, pendekatan ilmiah, pendekatan akademik, itu tidak boleh terjadi. Karena ada bahasa etika pemerintahan. Dan di titik ini sebenarnya negara harus hadir untuk mengatur kepegawaian di negeri ini. Fenomena yang terjadi di lapangan, memang manajemen SDM sektor publik itu sangat dipengaruhi lebih kuat oleh pendekatan politik. Sehingga karir pegawai itu banyak acak adul di negeri kita, ditengarai seperti itu. Bisa dipahami, Widi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, itu tidak hanya di level kabupaten kota, bahkan di level provinsi, bahkan di level pusat. Ya. Nah, fenomena ini menjadi PR besar untuk generasi kalian. Saya punya harapan yang sangat besar agar kaedah-kaedah, prinsip-prinsip yang menjadi tata kelola negara, prinsip-prinsip tata kelola negara itu dilaksanakan dengan konsisten dan baik. Sehingga praktek-praktek yang terjadi saat ini, yang notabene ditengarai, diduga lebih banyak diintervensi oleh kepentingan politik menjadi berkurang atau diminimalisir. Bisa dipahami? Ya, bisa Bapak. Nah, Terima kasih. karena kalau itu dibiarkan, apa yang menjadi prinsip PSDM, the right man on the right place, itu nggak jalan. Sehingga tujuan institusi, tujuan organisasi pasti akan terganggu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke. Kemudian saya lanjutkan dulu. Jadi tadi kita sudah berbicara perspektif jenis program, kemudian metode program pengembangan SDM. Ada 3 metode yang bisa dilakukan. Pendidikan, kemudian pelatihan, dan kolaborasi antara pendidikan dan pelatihan, namanya diklat disingkat. Jadi apa itu pendidikan? Pendidikan ini bagi pegawai itu harus ada rule yang jelas. Rule itu harus semuanya tunduk. Aparatur pemerintah harus tunduk kepada rule yang baik itu. Seharusnya negeri ini mengadopsi apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Jadi ada rule pegawai sekolah. Bukannya sekolah menggunakan pendekatan informal. Nanti kita bahas di perspektif keempat. Sehingga role model ini kita belum punya sebenarnya. Apalagi PNS, pegawai negeri sipil. Tidak ada biaya dari lembaganya, dia sekolah sendiri. Padahal sebenarnya kalau dilakukan assessment yang bersangkutan tidak pas disekolahkan secara formal, diberikan pendidikan. Nah, ini perlu dibenahi oleh generasi kalian. Bagaimana paling tidak mendekati model yang sudah dilakukan oleh TNI yang paling bagus di negeri ini. Saya apresiasi buat institusi TNI. Jadi kalau tidak disekolahkan oleh lembaga, tidak ada yang sekolah. Gitu loh. Kalau di birokrasi PNS, wah itu berlomba-lomba. Ditengarai diduga yang goblok pun berlomba-lomba sampai sekolah STLR. Padahal otaknya itu pas-pasan. Mohon maaf. Fenomena-fenomena ini terjadi di tempat kita. Jadi ke depan harapan saya besar sekali pada generasi kalian. Kalian harus membuatkan role model yang bagus. Tidak hanya PSDM sektor publik, tetapi PSDM negeri kita ini untuk manusia Indonesia ini. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, sehingga mohon maaf, adik-adik yang SMA itu tidak bingung cari sekolah. Ke universitas, ke sekolah tinggi, ke Poltek, kemudian ada yang di lembaga pendidikan yang bukan kampus. Kan ada oknum yang membuat lembaga pendidikan tapi judulnya kampus. Itu merancukan, sangat rancu itu. Regulasi pendidikan di tempat kita, mohon maaf, perlu kita benahi secara fundamental. Perlu dilakukan reformasi sehingga ada blueprint pengembangan SDM dan blueprint bagaimana model pendidikan di Indonesia. Ini yang belum ada di tempat kita. Nah, itu yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi aspek pendidikan kalau dilihat perspektif personal itu, yang dikuatkan itu IQ-nya, otak kirinya, kecerdasan intelektualnya.
Nah, kalau pelatihan yang dikuatkan itu kecerdasan emosionalnya, kreativitasnya. Nah, kalau dia menempuh menggunakan metode yang ketiga, diklat, berarti dua-duanya aspek disentuh. Yang dikuatkan, terutama lebih condong menguatkan EQ dia. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut ke perspektif inisiatif program. Jadi ketika seseorang ingin mengembangkan dirinya, dia bisa menempuh jalur yang sudah disediakan oleh institusi atau organisasi. Ada program pelatihan yang disodorkan oleh ada divisi atau biro SDM, ada program tugas belajar S1, tugas belajar S2. Tetapi kalau birokrasi tidak perlu S3. Tidak perlu S3. Pandangan saya. Gitu loh. Karena antara kebutuhan pembiayaan, antara biaya dengan kebutuhan organisasi ini tidak seimbang. Gitu loh. Lebih banyak cost-nya kalau hitung-hitungan saya pribadi. Nah, fenomena ini harus kita tangkap sebenarnya. Nah, jadi ada jalur formal. Jadi lembaga yang menyediakan fasilitas itu. Kantor yang menyediakan fasilitas untuk baik mengembangkan IQ, EQ, dan kolaborasinya itu. Metode yang pembahasan nomor 3 ini. Kemudian informal. Nah, informal ini yang sering dilakukan oleh teman-teman kita PNS itu. Tidak ada biaya di institusi, dia sekolah sendiri. Bermodal surat izin belajar dari lembaga. Nah, ini sebenarnya kalau tidak diatur dengan cepat di tempat kita, ini akan terus-terusan acak-acakan. Orang yang tidak kompeten melanjutkan studi, memaksakan diri melanjutkan studi. Sehingga tidak hanya dirinya yang terganggu, tetapi institusi juga terganggu. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir, perspektif waktu masa pemberian program. Ada yang pre-service training, kemudian ada yang in-service training, kemudian ada yang post-service training. Contohnya misalnya pre-service training di lembaga institusi publik kita. Jadi kadang-kadang Pak Agus akan dipromosikan menjadi eselon 2A katakanlah, menjadi asisten di provinsi. Jadi sebelum menduduki jabatan Pak Agus di training dulu. Saat Pak Agus pada posisi katakanlah kepala biro. Jadi sebelum dinaikkan menjadi asisten, Pak Agus diberikan diklat. Nah, itu yang pre-service training. Kemudian kalau in-service training, jadi ketika Pak Agus dilantik menjadi asisten, begitu selesai pelantikan Pak Agus langsung diklat. Itu in-service training. Ya. Kemudian kalau post-service training, itu bisa jadi contohnya misalnya post-service training ini setelah Pak Agus menduduki jabatan, barulah Pak Agus berangkat. Setelah 1 tahun lah. Setelah 1 tahun menduduki jabatan asisten, pada tahun kedua Pak Agus di training. Bisa dipahami perbedaan antara pre, in, dan post ini? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, jika belum ada, jadi untuk materi selanjutnya nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa Pak Agus sudah merequest ke fakultas berkaitan dengan link agar durasinya lebih banyak. Namun karena keterbatasan anggaran yang ada di fakultas itu tidak bisa dipenuhi. Sehingga untuk perkuliahan Zoom online seperti ini, saya harus menggunakan paket yang bersifat pribadi atau free. Nah, demikian informasi kepada kalian semua, dan saya mengingatkan kepada Anda semua untuk ingat mengabsen di LMS, jangan lupa. Kemudian yang terakhir, apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, dan atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa bertanya, bisa langsung kepada saya lewat WA Group. Mungkin demikian hal yang bisa kita ulas berkaitan dengan perkuliahan pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Prameshanti. Om Santi 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 Om.
Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Izin saya foto sebentar ya.